VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Setelah kemarin ini panasnya bukan main, bisa sampai 37 derajat Celcius. Akhirnya hari ini cuaca di sekitar Washington DC jauh lebih sejuk, sekitar 24 sampai 25 derajat lah. Angin juga spoi-spoi. Gimana nih cuaca di tempat Anda tinggal? Semoga cukup nyaman dan gak terlalu mengganggu produktivitas Anda ya. Nah, seperti biasa dalam VOA This Morning edisi Selasa 2 Juli 2024, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, sementara Amerika Serikat masih optimistis atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas, Netanyahu menyatakan Israel hampir mencapai tujuannya melumpuhkan Hamas. Pasukan Israel mengatakan sekitar 20 proyektil ditembakkan dari Gaza ke arah wilayah-wilayah pemukiman di dekat perbatasan. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam tindakan puluhan pengungsi yang berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR di Jakarta. Pelanggaran seperti ini dilakukan oleh siapapun, termasuk pengungsi dari luar negeri, dapat ditindak sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita simak siaran hari ini dengan berita dunia bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar, Mahkamah Agung Amerika pada hari Senin memutuskan bahwa mantan Presiden Donald Trump memiliki kekebalan hukum untuk tidak dituntut atas tindakan resmi yang diambilnya saat menjabat sebagai presiden ketika ia berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu presiden tahun 2020. Tetapi pengadilan tertinggi di Amerika itu juga memutuskan bahwa Trump tidak memiliki kekebalan untuk tindakan tidak resmi. Mahkamah Agung menyerahkan kepada pengadilan yang lebih rendah untuk memutuskan dalam hal apa Trump dapat dituntut. Keputusan yang diambil dengan suara 6-3 pada hari terakhir masa kerja pengadilan saat ini menjamin bahwa Trump tidak akan dihadiri dalam kasus itu sebelum pemungutan suara 5 November, di mana ia menjadi calon presiden dari Partai Republik yang akan menghadapi Presiden Joe Biden, calon dari Partai Demokrat. Trump telah membantah melakukan kesalahan apapun terkait hasil pemilu tahun 2020, tapi telah sejak lama mengklaim bahwa ada ketidakberesan dalam pemungutan dan penghitungan suara yang telah membuatnya kalah. Jika ia kalah dalam pemungutan suara November nanti, Trump akan segera menghadapi serangkaian persidangan dalam kasus-kasus terkait dengan pemilu tahun 2020. Tapi jika ia menang, maka ia dapat mengarahkan Jaksa Agung yang merupakan jaksa penuntut utama untuk membatalkan kasus tersebut. Ini merupakan keputusan pertama yang diambil sebuah pengadilan tertinggi di Amerika untuk memutuskan apakah seorang mantan presiden dapat dituntut dalam kasus kriminal karena tindakan yang dilakukannya selama menjabat, atau apakah ia memiliki kekebalan dari gugatan hukum. Landasan jurisprudensi Amerika mengatakan tidak ada seorang pun kebal hukum, bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang sama, namun setiap orang juga dapat dituntut karena melanggar hukum. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tetap berharap proposal gencatan senjata masih dapat disetujui oleh Israel dan Hamas. I believe that it is, yes, achievable, and it would be the best way forward, the quickest way to end the conflict in Gaza. Dalam diskusi di Brookings Institute di Washington DC Senin pagi, Blinken mengatakan ini akan menjadi cara terbaik, cara tercepat untuk mengakhiri konflik di Gaza, menghentikan kekerasan, meningkatkan bantuan secara besar-besaran, dan membawa pulang semua orang termasuk sandera Amerika. Tapi ia juga menambahkan bahwa mungkin ada satu orang yang berada ratusan meter di bawah tanah Gaza yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, dan ia saat ini mengatakan tidak atas proposal itu. Rencana gencatan senjata 3 tahap di Gaza juga membebaskan seluruh sandera yang tersisa dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara Israel. Namun Hamas bersikeras tidak akan membebaskan sandera yang tersisa kecuali ada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Dalam perkembangan lainnya, Israel pada hari Senin ini mengeluarkan perintah evakuasi pada seluruh warga Palestina dari beberapa bagian kota Khan Yunis. Perintah ini mengisyaratkan bahwa Israel berencana menarget kota di bagian selatan Gaza itu dengan ofensif baru. Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephen Dujarric mengatakan, It just shows yet again that no place is safe in Gaza. That more efforts need to be made to Perintah ini kembali menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza dan diperlukan lebih banyak upaya untuk melindungi warga sipil.
Perintah evakuasi itu muncul di tengah berita pembebasan Muhammad Abu Selmiya, Direktur Rumah Sakit Utama Gaza, sebagai bagian dari pembebasan puluhan warga Palestina yang dikembalikan ke Gaza untuk menjalani perawatan medis. Abu Selmiya ditahan sejak November lalu. Ketika itu ia memimpin Rumah Sakit Shifa di Gaza yang diserbu pasukan Israel dengan alasan bahwa tempat itu digunakan Hamas sebagai pusat komando. Para pejabat Rumah Sakit Shifa membantah tuduhan tersebut dan menuduh Israel membahayakan pasien serta warga Palestina yang berlindung. Pendengar, Departemen Keuangan Amerika pada hari Senin menjatuhkan sanksi terhadap 3 orang dari Meksiko dan Tiongkok yang dituduh melakukan pencucian uang untuk kartel narkoba Sinaloa. Diego Acosta Ovale, seorang laki-laki asal Meksiko, dituduh menyembunyikan dan mengelola hasil penjualan narkoba sebelum mentransfernya ke rekan-rekan kartel. Menurut pernyataan Departemen Keuangan Amerika, Ovale telah memainkan peran penting dalam operasi keuangan kartel. Sementara Tong Peiji dan He Sihuan yang berbasis di Tiongkok dijatuhi sanksi karena mencuci hasil penjualan obat terlarang milik kartel tersebut. Tong He dituduh memfasilitasi transfer hasil narkoba ke dalam mata uang Amerika, di mana He melaporkan menangani pengiriman uang tunai dalam jumlah besar atas nama kelompok-kelompok kriminal seperti yang diinstruksikan oleh Tong. Tong sempat melakukan perjalanan ke Meksiko untuk menegosiasikan perjanjian dengan anggota kartel Sinaloa untuk pencucian uang hasil narkoba. VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken masih optimistis atas tercapainya kesepakatan proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya hampir mencapai tujuannya untuk melumpuhkan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin menyatakan bahwa Israel hampir mencapai tujuannya untuk melumpuhkan Hamas. אנחנו מתקרבים לסיום שלב החיסול של צבא הטרור של חמאס. Kami bergerak menuju akhir fase pelumpuhan pasukan teroris Hamas dan akan melanjutkan serangan terhadap pasukan yang tersisa. Operasi-operasi militer yang tidak seintensif sebelumnya akan tetap dilancarkan, tambahnya. Sementara itu, kepulan asap tampak membumbung tinggi di atas jalur Gaza pada Senin pagi, ketika militer Israel melanjutkan operasinya di daerah kantong Palestina tersebut. Pasukan Israel mengatakan sekitar 20 proyektil ditembakkan dari Gaza ke arah wilayah-wilayah pemukiman di dekat perbatasan. Sehari sebelumnya, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 3 warga Palestina di jalur Gaza Tengah, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Serangan itu menambah jumlah korban jiwa dalam daftar resmi Kementerian Kesehatan Gaza yang mencapai 37.800-an orang. Pada rapat kabinet hari Minggu, Netanyahu menyampaikan apa yang ia sebut sebagai tugas suci untuk membebaskan para sandera, serta penundaan kesepakatan damai. Namun bagi banyak warga Israel itu tidaklah cukup. Ribuan orang kembali berkumpul di Tel Aviv menuntut pemilu untuk menyingkirkan Netanyahu, di tengah seruan melakukan tindakan yang lebih tegas untuk mengembalikan sandera. Sementara Amerika bersama mitra-mitra regionalnya berupaya untuk menengahi kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Senin mengatakan ia masih optimis atas tercapainya kesepakatan proposal gencatan senjata. Ia menambahkan, And we know that there are 3 things that are unacceptable for Gaza's future. An Israeli occupation, Hamas perpetuating its leadership. Kita tahu bahwa ada 3 hal yang tidak bisa diterima terkait masa depan Gaza. Pendudukan Israel, Hamas yang melanggengkan kepemimpinannya, atau kekacauan, anarki, pelanggaran hukum yang tengah kita saksikan di sebagian besar wilayah Gaza saat ini. Jika tidak ada rencana konkret untuk menemukan solusinya, maka salah satu dari ketiga hal tersebut akan terjadi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri sementara Iran, Ali Bagheri Kani, menuding Israel melakukan genosida dan mengkritik Barat atas penundaan dan pembiaran mereka. Namun, baik Israel maupun Hamas tetap bersikukuh, karena Hamas menuntut gencatan senjata total dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza. Sementara Israel hanya setuju untuk gencatan senjata sementara sampai Hamas diberantas. Tim VOA melaporkan. Kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump kembali berkampanye setelah debat pertama mereka pekan lalu. Penampilan Biden yang terkadang kurang meyakinkan dalam debat itu membuat sejumlah anggota partai pendukungnya sedang mempertimbangkan siapa yang akan menggantikannya sebagai calon presiden. Donald Trump dan Joe Biden kembali berkampanye setelah menjalankan debat Pilpres pertama pada pekan lalu, dengan Biden berusaha meyakinkan para pendukungnya bahwa ia siap untuk menjalani periode kedua.
menyusul performanya dalam debat yang sempat membuat para pendukungnya kecewa. I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe. Saya berjanji kepada Anda sebagai Biden, saya tidak akan mencalonkan diri lagi jika saya tidak yakin dengan sepenuh hati dan jiwa saya. Saya bisa melakukan pekerjaan ini karena sejujurnya pertaruhannya terlalu besar. Aksi penggalangan dana selama akhir pekan lalu merupakan kesempatan lain bagi kampanye Biden untuk melawan keresahan internal Partai Demokrat bahwa debatnya yang tersendat-sendat membuat mereka harus mencari kandidat presiden baru. Seperti yang disampaikan Direktur Pusat Politik Universitas Virginia, Larry Sabato. If there were a new, vigorous, younger Democratic nominee. Jika ada calon baru dari Partai Demokrat yang lebih muda dan bersemangat, saya rasa orang-orang akan mengambil kesempatan itu dalam sekejap untuk menyingkirkan Trump. Trump mengatakan bahwa debat itu menandakan Pilpres kali ini adalah pilihan antara kekuatan dan kelemahan. Pertanyaan yang harus ditanyakan setiap pemilih pada diri mereka sendiri kini bukan apakah Joe Biden bisa bertahan selama 90 menit di dalam debat, tetapi apakah Amerika bisa bertahan selama 4 tahun lagi dengan Joe Biden yang tercela di Gedung Putih. Para anggota yang dibicarakan oleh internal Partai Demokrat terkait kemungkinan akan menggantikan Biden. Di antaranya adalah pasangannya, Wakil Presiden Kamala Harris, Gubernur Michigan yang merupakan negara bagian kunci, Gretchen Whitmer, Gubernur California Gavin Newsom, Gubernur Kentucky Andy Beshear, dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker. Tak satu pun dari para anggota Partai Demokrat itu yang menyerukan penggantian Biden. Mereka harus pergi ke Gedung Putih dan mencoba meyakinkannya, dan dia akan sulit diyakinkan. Dan mereka juga harus mencoba meyakinkan Jill Biden, dan itu mungkin akan lebih sulit lagi. Ibu negara Jill Biden mengatakan dalam sebuah aksi kampanye pasca debat bahwa suaminya menunjukkan dirinya adalah pilihan terbaik Amerika. Apa yang Anda lihat tadi malam di panggung debat adalah Joe Biden, seorang presiden yang berintegritas, jujur, dan berkarakter. Dan Donald Trump mengatakan kebohongan demi kebohongan. Survei awal pasca debat oleh CBS News menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Partai Demokrat percaya bahwa Biden seharusnya tetap menjadi calon mereka. Konvensi partai politiklah yang akan memberikan dampak yang lebih besar bagi para pemilih daripada debat, kata Profesor Ilmu Politik dari Universitas Marquette, Julia Azari. Penelitian mutakhir dalam ilmu politik tentang jenis acara apa yang mendorong niat memilih dan bisa semakin memprediksi bagaimana orang akan memilih pada bulan November adalah bahwa konvensi itu penting, tetapi debat tidak. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam tindakan puluhan pengungsi yang berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR di Jakarta. Kemlu memperingatkan para pengungsi untuk menghormati aturan hukum Indonesia. Hal senada disampaikan pejabat UNHCR. Fatih Wardah melaporkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya angkat bicara melihat terus bertambahnya jumlah tenda pengungsi di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tenda yang semula hanya 1-2 dalam 2 pekan terakhir ini sudah mencapai puluhan. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat mengingatkan pengungsi dari luar Indonesia itu bahwa mereka tidak kebal hukum dan tindakan mereka membangun tenda dan menginap di depan kantor UNHCR itu merupakan pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum yang dapat dikenai sanksi hukum. Dan pelanggaran seperti ini dilakukan oleh siapapun, termasuk pengungsi dari luar negeri, dapat ditindak sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Roliansyah menjelaskan Indonesia bukanlah negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol tambahannya tahun 1967. Artinya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menangani pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada pengungsi selama ini lebih karena prinsip kedaruratan dan kemanusiaan. Dukungan untuk pengungsi biasanya, kata Roliansyah, diberikan oleh organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dengan dukungan IOM atau Organisasi Migrasi Internasional di Indonesia sesuai mandat yang dimiliki. Kemlu mengatakan telah mengkomunikasikan lebih intensif masalah ini dengan pihak UNHCR dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selaku pemangku otorita di ibu kota juga telah melakukan hal yang sama.
Diwawancarai melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Teguh Rezasa mengatakan memuncaknya rasa lelah karena terkatung-katung nasib mereka selama bertahun-tahun membuat para pengungsi akhirnya menempuh cara lain untuk berunjuk rasa, yaitu dengan membangun tenda-tenda di depan kantor UNHCR. Mereka sudah terlunta-lunta lama, kemudian tidak jelas mereka akan dikirimkan kemana, kemudian juga tidak ada niatan baik dari negara-negara yang selama ini menyebut dirinya tonggak demokrasi, tapi tidak pernah terlihat memikirkan nasib itu, dan juga jadi Indonesia jadi korban sekarang. UNHCR tambah Rezasa sedianya memberikan batas waktu berapa lama para pengungsi dapat berada di Indonesia dan segera memindahkan ke negara ketiga yang diinginkan. Tetapi ia mengakui persoalannya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Unjuk rasa dengan membangun tenda-tenda pemukiman sementara di depan kantor UNHCR itu mulai menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan di ibu kota karena membuat lokasi tersebut menjadi kumuh. Hingga laporan ini disampaikan, VOA belum berhasil meminta komentar dari pihak UNHCR Indonesia. Namun mengutip dari surat kabar Jawa Post, Associate Communication Officer UNHCR Indonesia Mitra Suryono mengatakan pihaknya telah secara rutin mengingatkan para pengungsi agar mentaati aturan di negara tempat singgah termasuk Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.